Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMTV, kembali lagi dengan kami podcast SMTV. Alhamdulillah hari ini masih ditemani dengan saya hostnya Nisa Fitri atau bisa dipanggil dengan Caca. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari Ibu Kaprodi Kimia, Ibu Dr. Randa Sri Ismulyati, MPD. Alhamdulillah Ibu, kali ini kita bertemu di podcast SMTV. Boleh Ibu perkenalkan dulu ke sobat-sobat USF, Ibu ini siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Ismulyati, Kaprodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia. Kebetulan hari ini Ibu kedatangan tamu dari teman-teman kita juga. Mudah-mudahan dengan acara ini kita dapat bisa berkembang lebih luas lagi. Nah, di podcast ini kita ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama pertanyaan itu tentang menurut Ibu, bagaimana gambaran umum belajar kimia di era digital saat ini dibandingkan dulu? Kata-kata kimia, ya. Kata-kata kimia itu paradigma umumnya SMA, ya. Itu adalah sulit, benar? Kemudian abstrak. Banyak rumus, membingungkan. Nah, mari kita tanya sama Adinda, Caca. Waktu Adinda sekolah SMA jurusan apa? Saya dulu akuntansi. Akuntansi, berarti dari SMK. Di sini kalau yang kata siapa yang ada jurusan IPA dari SMA? Nah, itu pasti mengatakan kata-kata sulit. Nah, sebenarnya kimia itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh. Nah, seperti air minum. Ya kan? Kita semua minum kan air untuk mandi, untuk minum dan segala-galanya. Tanpa air, kita tidak ada kehidupan. Nah, kemudian lagi apa? Di dalam ruangan ini, oksigen. Nah, oksigen kita hidup nggak? Hidup. Nah, itu adalah kimia. Dua aja ini kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita renungkan, kita syukuri, itu adalah anugerah dari pelajaran kimia. Nah, yang kedua nih Bu, apa tantangan utama yang biasanya dihadapi mahasiswa baru saat mulai belajar kimia? Nah, itu tadi. Mereka pertama merasa takut, merasa apa. Nah, sekarang penyampaian. Kita namanya, kalau kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Benar? Betul. Nah, jadi kita kenalkan dulu apa itu kimia. Satu persatu dari kata-kata kimia. Ada K, ada I, ada M, ada I, ada A. Kimia. Nah, terjemahkan. K itu K, kamu, kami, kita. Ya kan? Nah, kemudian I, ilmu. Atau I, atau ingin. Ya, ingin, kemauan. M, mempelajari, mengetahui, mengimplementasikan, meneliti, dan sebagai M. Ya kan? Nah, I satu lagi, ilmu. Ilmu itu apa? Informasi yang kita dapati dari mana saja. A itu adalah alam. Jadi kimia itu adalah berada di dalam kehidupan kita yang selama ini kita hadapi. Jadi kenalkan dulu kimia. Nah, udah tahu mereka itu kimia, kita tahu kasih contoh-contohnya yang seperti tadi gue kasih tahu. Nah, kemudian kita buat lagi. Apa lagi Bu selain air dengan ini? Nah, baju ini polimer. Polimer itu adalah ikatan kimia. Nah, jadi kita kenalkan kimia itu di dalam kehidupan sehari-hari dulu. Baru kita beri mereka materi-materi yang sesuai dengan pembelajaran yang sekarang ini. Model-model pembelajaran itu kan ada inovatif, ya. Nah, seperti inilah kalian ini kan umpamanya ini kalian sedang mengimplementasikan
model pembelajaran interaktif. Ya kan? Nah, kami kimia juga seperti itu. Kita adakan praktikum, kita akan adakan implementasi, kita buat produk seperti ini nih. Ini hasil dari implementasi mata kuliah. Ini namanya saponifikasi, penyabunan. Jadi bagaimana proses pembuatan sabun, kita buatlah berdasarkan itu. Nah, kemudian ini lagi banyak. Ini hand sanitizer, ini masalah larutan. Hand sanitizer, jadi produk. Nah, ini minyak parfum. Ini parfum juga, ini merupakan dari flavonoid, kimia, bioteknologi. Jadi kita implementasikan semua mata kuliah di dalam produk sehingga suatu kimia itu naik. Jadi orang bilang kimia ada susah, enggak susah. Orang bilang itu rumus ya namanya semuanya. Kalau akuntansi juga punya rumus, ya kan? Kalian juga untuk mau ini semua punya rumus, tapi bagaimana kita menjabarkan rumus-rumus tersebut? Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Di era digital sekarang, apakah teknologi justru membantu atau malah membuat mahasiswa semakin sulit fokus belajar kimia? Membantu. Iya. Kalau ibu pribadi mengajar, kalau tidak ada paket tidak usah masuk. Ya kan? Berarti menggunakan internet, teknologi ya kan, menggunakan HP. Kemudian mereka menggunakan, malah ibu mengajarkan bagaimana kita menggunakan AI. Yang sekarang lagi in kita kan menggunakan AI. Jadi sekarang ini anak-anak banyak mengambil AI itu, apa yang kita minta, AI itu kan kasih, tapi tidak dianalisis dulu. Nah, boleh kita mengambil AI, tapi kita analisis sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita menerima apa adanya yang dikasih AI. Itu kan teknologi juga. Nah, kemudian apalagi kami di kimia banyak, tadi yang dulu katakan rumus, apa ya. Jadi kita minta sama AI itu sesuai dengan apa yang boleh. Karena apa? Dengan mereka melihat atau mengambil dari AI, tapi dengan catatan tidak boleh dikopas. Kenapa? Harus tulis pakai tangan dalam kertas double folio atau buku garda. Jadi mereka mengambil dari teknologi, membuat manual dan menulis, kemudian di dalam buku garda. Kenapa ibu katakan seperti itu? Pertama, mereka membaca. Setelah membaca, mereka menulis. Setelah menulis, berarti sudah berapa kali membaca? 3 ya kan? 3 kali. Kemudian setelah menulis mereka membaca lagi. Salah atau benar? 4 kali membaca. 4 kali membaca teringat nggak? Nah, jadi kita kolaborasikan antara teknologi dengan tradisional manual. Jadi tidak semena-mena dari teknologi. Juga, ibu kalau kopas ibu nggak mau. Karena, kemudian buku garda tadi itu mereka bisa untuk bekal mereka nanti pada saat micro teaching atau PPL. Jadi mereka sudah punya bahan. Kalau buku-buku seperti binder, ya, buku-buku itu habis kertasnya kan lain, ya kan? Nah kemudian yang kita tulis tadi pasti kita simpan, tapi nggak tahu di mana. Tapi kalau buku garda yang besar nggak mungkin dibuang, ya kan? Nggak mungkin dibuang mereka buku garda. Jadi itulah bekal mereka nanti untuk micro teaching dan PPL. Selanjutnya Bu, apa tips dari Ibu nih agar maba bisa tetap konsisten belajar kimia di tengah distraksi digital? Triknya itu tadi. Ya harus punya paket. Kemudian harus rajin mereka searching. Jadi ibu kasih tugas itu berdasarkan teknologi. Nanti ibu kasih video, mereka menganalisis. Misalnya bukan pelajaran kimia ya, strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar itu kan belajar bukan kimia. Tapi ibu suruh searching mereka video, cara mengajar orang mungkin mengajarkan video-video mengajar gitu ya. Nah, ibu suruh searching, kemudian mereka menganalisis. Nah,
Jadi setelah mereka menganalisis nanti, mereka akan mengimplementasikan. Nah, itu sih. Selanjutnya Bu, menurut Ibu skill apa yang harus dimiliki mahasiswa baru agar bisa sukses belajar kimia di era digital? Pertama, memang kimia kalau rata-rata susah ya. Semua kita tanya susah ya kimia. Kalau ditanya jurusan apa, kimia. Jujur semuanya ya Allah kimia. Terus di kepala orang turun semua bergantungan ya kan. Nah, jadi tipnya adalah ini ya. Memang untuk mengimplementasikan itu pertama-tama sulit karena orang akan menganggap kimia itu orang pungo. Tahu orang pungo? Nah, jadi gini ya, kenapa Ibu katakan orang pungo? Karena di rumah kita kan punya. Nah, kita misalnya mau mengatakan garam. Rumus garam itu apa? NaCl. Jadi sampai rumah lihat garam NaCl. Lihat air H2O. Iya kan? Kemudian lihat gula C12 OH22O11, dia bilang kan sukrosa. Jadi kan dibilang pungo. Ya kan orang di rumah bilang kita pungo. Karena apa? Karena kita menyebutkan di rumah. Belum lagi ini ada alkohol. Alkohol ini apa namanya? C2H5OH. Jadi itulah kiat kita mau belajar kimia. Kita tahu rumus kimia itu. Jadi kita implementasikan ke dalam kehidupan kita. Di rumah kita kan ada semua. Semua yang ada di dalam. Karena tadi alam ini tadi kita semua termasuk. Nah, alam ini kan semua termasuk. Sudah termasuklah kimia itu. Jadi anak-anak ibu arahkan ke sana sehingga mereka sekarang senang. Kan tidak ada yang komplain yang masuk kimia, malah yang masuk kimia itu ada jurusan IPS masuk kimia. Toh bisa dia belajar. Nah, itu dia. Jadi kata orang bilang kimia itu pungo, nggak apa-apa. Habis itu misalnya kita lagi kayak kita belajar larutan ya, kita belajar larutan itu ada namanya pelarut dan zat pelarut. Di mana kita bisa lihat, misalnya kita mau bikin teh manis. Teh manis itu adanya air, adanya bubuk teh, adanya gula. Nah, yang menjadi zat terlarutnya adalah gula dengan teh. Pelarutnya air. Jadi sebenarnya itu namanya larutan gula. Kalau kita orang awam mengatakan itu teh manis, salah. Kalau orang kimia salah teh manis. Kalau teh manis itu gula dengan teh saja, airnya nggak ada. Tapi kalau orang kimia larutan gula. Berarti kalau sudah kata-kata larutan gula itu adanya air, adanya gula, adanya teh. Oke, selanjutnya Bu ya. Apa kelebihan dan bagaimana karir bagi mahasiswa kimia ke depan? Alhamdulillah kalau prestasi ya, bukan karir ya, prestasi. Kita kimia dari 2023 sudah kita mengikuti pertama sekali PPL KKN Internasional Kimia yang merekat. 2 prodi bahasa Inggris dan kimia. Dan seterusnya sampai sekarang kami tahun 2024 2 orang, 2025 6 orang, 2026 3 orang. Terus tidak pernah putus. Alhamdulillah itu untuk PPL dan KKN internasional. Kemudian kita kemarin itu ada MBKN, pertukaran mahasiswa. Kebetulan mahasiswa kimia di 2024 pertukaran mahasiswa ke Makassar sebanyak 4 orang. Nah, udah 4 orang pertukaran mahasiswa. Kemudian lewat juga pertukaran itu ya, Merdeka Belajar gitu ya, MBKM. Alhamdulillah prestasi. Kemudian kita ONMIPA tetap berjalan ya. Tahun kemarin kita nggak lolos, tahun ini kita ikut lagi. Itu saja. Kemudian kita pernah Filmapres. Nah, Filmapres itu tahun 2024 pernah. Jadi prestasi mahasiswa
kimia Banyak. banyak. Nah ini juga implementasinya, nah ini dia. Ya, ada lagi satu lagi pialanya itu nasib internasional belum diserahkan ke kami. Nah, itu kalau dia Terakhir ya Bu ya. Terakhir ini pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk mahasiswa baru yang akan memulai belajar kimia? pesan saya jangan takut dengan pelajaran kimia karena kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Tapi kalau sudah kenal apa itu kimia, maka kita akan sayang dengan pelajaran kimia. Kemudian kami kimia juga, prodi kimia, kita punya motto kuantitas boleh kecil, tetapi kualitas sebesar-besarnya. Di mana kuantitas itu adalah jumlah mahasiswa kami paling sedikit. Di antara 10 prodi kami paling sedikit mahasiswanya. Tapi alhamdulillah prestasi di kimia terlampau banyak. Jadi itulah dia, kuantitas boleh kecil, tapi prestasi harus lebih besar. Fasilitas juga memadai bukan di sini. Oh, fasilitas cuma satu deh. Tapi ibu suka pakai implementasi ke lingkungan, karena kita kan kimia itu kan banyak di lingkungan. Terima kasih Ibu. Terima kasih waktunya Ibu sudah bisa hadir di podcast kami. Baik teman-teman, kalau yang calon maba baru mau masuk kuliah nih, bingung mau masuk prodi mana, coba dites ke prodi kimia ya Bu ya. Oh ya, kita punya IG. Oh iya, Nanti kita kasih IG-nya Ibu. nanti dibawakan di bawah ya. Oke. Baik Ibu, saya izin pamit undur diri ya Bu ya. Baik teman-teman sahabat SM, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.